Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Saya Ica Maulidiawati Kalam dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membawakan topik terkait heterojungsi dan struktur nano pada semikonduktor. Nah, topik ini tuh sangat menarik karena pada pembahasan kali ini akan dibahas bagaimana struktur mikro pada semikonduktor bisa dimodifikasi untuk menghasilkan sifat-sifat elektronik yang luar biasa yang juga memiliki peran yang penting dalam teknologi perangkat modern. Adapun subbab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama terkait definisi heterojungsi, kemudian tipe-tipe dari heterojungsi, kemudian quantum well dan superlattice, kemudian pendekatan pembentukan struktur kuantum, dan yang terakhir quantum wire dan quantum dot. Untuk yang pertama, akan dijelaskan terlebih dahulu deskripsi atau definisi dari heterojungsi. Nah, heterojungsi merupakan pertemuan antara dua material semikonduktor yang berbeda jenis. Perbedaan ini bisa berupa celah pita energi maupun afinitas elektron dan sangat penting dalam menciptakan fenomena fisika baru yang tidak dijumpai pada semikonduktor homogen. Perbedaan celah pita energi juga mampu menghasilkan sifat elektronik yang baru. Dalam dunia perangkat semikonduktor modern, heterojungsi itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi perangkat seperti laser, transistor, dan solar cell. Contoh umumnya yaitu GAAS atau AIGAAS. Karena keduanya itu memiliki konstanta Kisi yang mirip, namun celah pita energinya itu berbeda. Akan tetapi, dalam membentuk heterojungsi, penting untuk mempertimbangkan kecocokan atau kesesuaian lattice konstan untuk menghindari terjadinya dislokasi atau cacat kristal pada antarmukanya. Namun, jika lapisan yang ditumbuhkan cukup tipis, maka material dapat menyesuaikan diri dengan regangan dari substrat dan cacat dapat dihindari, yang dimana ini dapat disebut dengan lapisan terstrain. Nah, dari hal tersebut juga dapat dihitung ketebalan kritis untuk mengetahui batas ketebalan sebelum terjadinya dislokasi. Ketebalan kritis itu akan berbanding terbalik dengan mismatch Kisi. Semakin besar mismatch Kisi, maka akan semakin tipis lapisan yang dapat ditumbuhkan tanpa cacat. Berikut terdapat persamaan ketidaksesuaian Kisi. Persamaan ini itu digunakan untuk menghitung ketidaksesuaian antara konstanta Kisi material epitaksial AE dan substrat AS. Nilai mismatch yang besar akan menyebabkan cacat dislokasi pada antarmuka. Nah, di sini juga terdapat persamaan ketebalan kritis lapisan epitaksial. Ketebalan kritis itu akan menunjukkan seberapa tebal lapisan bisa tumbuh sebelum terjadinya dislokasi. Semakin besar mismatch-nya, maka akan semakin tipis lapisan yang ditumbuhkan. Nah, di sini terdapat gambar di mana yang A merupakan lapisan konstanta Kisi yang sesuai, yaitu struktur kristalnya beraturan dan juga tidak terjadi dislokasi. Dan untuk yang B itu gambar ketidaksesuaian Kisi, konstanta Kisinya berbeda, lapisannya tebal, ikatan antar atomnya itu tidak sesuai sehingga timbullah dislokasi dan juga akan menurunkan kualitas elektronik. Kemudian yang C adalah lapisan terstrain. Nah, lapisan tipis dengan mismatch yang ideal. Selain itu juga strukturnya akan mengikuti Kisi substratnya secara elastis. Nah, pada gambar C itu tidak ada dislokasi, namun terjadi regangan. Untuk yang selanjutnya adalah tipe-tipe dari heterojungsi. Tipe heterojungsi itu ada 3. Yang pertama, tipe 1 atau straight link, di mana EC-nya rendah dan juga EV-nya tinggi, sehingga celahnya akan kecil.
Nah, untuk yang kedua di sini terdapat tipe 2 atau Stregret memiliki EC dan EV yang bergeser, sehingga elektron dan hole terpisah di lokasi yang berbeda yang dapat bermanfaat untuk pemisahan muatan. Sedangkan tipe yang ketiga atau Broken Gap memiliki EC1 material yang lebih rendah dari EV material lain yang menyebabkan tumpahan tindih dan celah pitanya terputus. Nah, di sini terdapat gambar diagram pita energi dari tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Nah, di sini untuk gambar A itu tipe heterojungsi tipe 1, dan untuk yang B tipe 2 heterojungsi, dan untuk yang C tipe 3 heterojungsi. Untuk yang selanjutnya adalah quantum well dan superlattice. Nah, quantum well terbentuk ketika lapisan semikonduktor tipis itu dijepit antara dua lapisan lain yang memiliki celah energi yang lebih besar. Elektron dan hole terperangkap dalam lapisan tersebut dan hanya bisa bergerak dalam dua dimensi. Hal tersebut menyebabkan energinya tidak lagi kontinu tapi terkuantisasi dalam bandnya. Nah, jika beberapa quantum well disusun secara periodik dan jarak antar lapisan cukup kecil, maka akan terbentuk superlattice di mana subbandnya akan saling tumpang tindih dan menghasilkan miniband yang memperluas kemampuan kontrol terhadap pembawa muatan. Nah, di sini terdapat persamaan energi kuantisasi pada satu dimensi. Nah, untuk yang sebelah kiri merupakan persamaan energi kuantisasi, dan untuk yang sebelah kanan merupakan persamaan energi kuantisasi dan untuk quantum well pada arah X. Nah, pada quantum well, energi elektron tidak lagi kontinu, namun terkuantisasi berdasarkan panjang lapisan Lx, sehingga pembawanya hanya bisa memiliki energi tertentu saja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gambar energi pita dan fusi gelombang. Untuk gambar yang A itu merupakan quantum well dan yang B merupakan superlattice. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan terkait pendekatan superlattice. Salah satu pendekatan dalam membentuk superlattice dan quantum well adalah melalui doping spasial seperti struktur NIPI. Dalam sistem ini, medan muatan ruang akan menciptakan penghalang potensial dan posisi elektron serta hole akan berpindah ke tempat yang berbeda. Hal ini menyebabkan waktu hidup pembawa yang sangat panjang dan efisiensi perangkatnya akan meningkat. Selain itu, struktur ini juga memungkinkan celah energi yang efektif menjadi lebih kecil yang memungkinkan penyerapan dan emisi cahaya dengan panjang gelombangnya akan lebih panjang. Nah, di sini dapat dilihat yang gambar A merupakan gambar pita energi doping NIPI, sedangkan untuk yang B superlattice doping. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait quantum wire dan quantum dot. Nah, ketika ukuran semikonduktor semakin kecil hingga mendekati panjang gelombang de Broglie, maka efek kuantum menjadi dominan. Nah, dalam quantum wire, pembawa hanya bisa bergerak dalam satu arah. Sedangkan dalam quantum dot, semua arah terkunci dan pembawa seperti benar-benar terjebak. Nah, confinement ini menghasilkan perubahan sifat energi dan sangat berpengaruh terhadap aplikasi optoelektronik dan fotonik. Dan untuk yang selanjutnya adalah pembahasan terkait density of states. Nah, density of states merupakan fungsi yang menyatakan berapa banyak keadaan energi yang tersedia bagi elektron pada tingkat energi tertentu dalam suatu sistem. Untuk yang pertama, dan rumus dari density of states dari
material bulk yaitu materialnya kontinu, sedangkan untuk density of states-nya naik seiring bertambahnya energi. Untuk yang kedua, ini merupakan persamaan dari material quantum well, dan untuk yang ketiga, persamaan untuk quantum wire, dan untuk yang terakhir untuk quantum dot, di mana nilai density of status-nya konstan. Nah, di sini dapat dilihat grafik dari density of states. Untuk yang A itu merupakan yang 3 dimensi atau bulk, di mana grafiknya itu naik seiring bertambahnya energi. Nah, untuk yang B itu merupakan gambar dari quantum well, di mana grafiknya itu konstan, namun akan muncul mendadak setiap energinya mencapai level yang baru. Nah, untuk yang C itu merupakan gambar dari quantum wire atau satu dimensi, yang dimana berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa density of states-nya akan menurun seiring akar energi. Nah, untuk yang gambar D, yaitu gambar dari quantum dot, di mana density of states-nya bersifat diskrit. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini, yang pertama adalah heterojunksi itu memungkinkan rekayasa struktur pita energi yang lebih kompleks dan efisien. Nah, ketidaksesuaian kisi dan ketebalan kritis itu harus diperhitungkan untuk menghasilkan struktur tanpa cacat. Kemudian terdapat 3 tipe heterojunksi, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, yang masing-masing memiliki karakteristik pita energi dan aplikasi yang berbeda. Quantum well dan superlattice memungkinkan kontrol pembawa muatan secara kuantum dan juga penting dalam optoelektronik. Kemudian struktur kuantum seperti quantum wire dan quantum dot dapat menghasilkan confinement pembawa yang juga akan memodifikasi density of states. Semakin kecil dimensi struktur, sifat elektronik akan menjadi semakin spesifik dan terkuantisasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pembahasan topik selanjutnya.